Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menyajikan teks prosedur. Nah, di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menyajikan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Lalu, bagaimana cara menyajikan teks prosedur? Berikut ini adalah cara menulis teks prosedur atau menyajikan teks prosedur. Yang pertama, judul yang kita buat ya. Pada bagian judul ini dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak kita buat atau kita lakukan. Judul juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan merupakan pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini dapat berupa pernyataan dan dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulis atau apa tujuan kita dalam menulis teks prosedur tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menuliskan bahan dan alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Dalam penulisan ini dapat berupa daftar atau rincian. Misalkan kita buat bahan dan alat nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian dapat berupa paragraf. Dan pada teks prosedur tertentu, misalnya pada teks prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan dan alat. Misalnya, melakukan tari poco-poco, itu tidak menggunakan bahan dan alat. Itu cuma langkah-langkahnya saja. Kemudian yang keempat, langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Berarti, kita menulis langkah-langkahnya atau tahapannya dengan urutan yang benar. Misalnya, membuat mie. Tahapannya bagaimana? Apakah kita masukkan dulu airnya atau mie-nya? Itu harus ada tahapan atau urutan yang benar. Jadi, tidak bisa kita buat semau kita. Dalam penulisan tahapan ini, boleh kita tunjukkan dengan penomoran seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga boleh ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan sebagainya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah seperti tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan. Nah, itu tahapan yang dilakukan dengan kata yang menunjukkan perintah. Selanjutnya, yang kelima yaitu penutup. Di dalam penutup berisi penegasan atau penekanan motivasi dan ucapan selamat. Penutup bersifat pilihan dan tidak wajib. Jadi, bagian penutup ini boleh dibuat dan juga boleh tidak dibuat. Penutup misalnya, selamat mencoba, selamat berlatih, selamat menikmati. Nah, berikut ini merupakan contoh penyajian teks prosedur, cara membuat sop buah. Kata pengantar atau tujuannya yaitu, sop buah adalah salah satu jenis sajian yang menyegarkan. Cocok sekali dinikmati saat haus-hausnya atau ketika cuaca sedang panas. Di bulan puasa, sop buah juga menjadi salah satu sajian buka puasa yang paling banyak dicari. Bahannya adalah 1. Semangka merah atau kuning 100 gram potong dadu. 2. Nanas 100 gram potong dadu. 3. Melon 100 gram potong dadu atau dibentuk kelereng. 4. Pepaya 100 gram potong dadu. 5. Anggur 100 gram belah jadi 2. 6. Es batu yang sudah diserut 500 gram. 7.
air mineral 1 liter, 8. Susu kental manis vanila 100 ml, dan yang ke-9, sirup vanila 5 sendok makan. Kemudian, langkah-langkah membuat. Yang pertama, siapkan mangkuk, masukkan buah-buahan ke dalam mangkuk. Yang kedua, dalam wadah yang berbeda, masukkan air, kemudian campur dengan susu kental manis, aduk hingga merata. Ketiga, pastikan rasanya sudah manis atau disesuaikan dengan selera Anda. Keempat, kemudian tuang air susu ke dalam mangkuk berisi buah-buahan. Yang kelima, masukkan es serut. Dan yang keenam, lalu tuangkan sirup vanila di atas es serut. Sop buah siap Anda nikmati. Kemudian yang ini merupakan bagian penutup. Sangat mudah bukan? Selain banyak vitamin, sop buah ini juga nikmat kita minum. Selamat mencoba. Nah, itu tadi merupakan contoh teks prosedur dalam bentuk tertulis. Ibu rasa kalian sudah paham ya semua. Cukup mudah bukan menyajikan atau membuat teks prosedur? Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat sebuah teks prosedur cara membuat sesuatu. Terserah apa yang mau kalian buat teks prosedurnya. Misalnya, cara membuat makanan atau minuman. Teks prosedur yang kalian buat itu harus sesuai dengan strukturnya ya, yaitu mulai dengan judul, kemudian kata pengantar atau tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir penutup. Jika kalian tidak tahu cara pembuatan sesuatu, boleh kalian tanya dengan orang tuanya masing-masing ya. Tetapi gunakan dengan bahasamu sendiri ketika menulis teks prosedurnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.